HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku bersimpuh, nyanyikan nada japa mantra-mantra di kakimu. Ku bersila menyusun tangga kalimat doa. Di kakimu ku bersimpuh, lantunkan nyanyian Dharma. Di kakimu ku bersila, nyanyikan senandung doa. Di kakimu ku bersujud, melukis rudraksa nada. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube yang sama, HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumugi Tata Rahayu dalam karunia Hyang Widi. Kali ini sengaja kami pilihkan menu teranyar berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan untuk kita bersama. Mari kita awali dengan tayangan on the spot, High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Selamat menyaksikan. Di kakimu ku bersujud, melukis rudraksa nada. Di kakimu ku bersimpuh, dirikan pura puja puji watma. Di kakimu ku bersujud, mohon ampunan Om Yang Widi. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Sindu para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Singa dan bayangannya. Pada suatu hari hiduplah seekor singa di hutan Malawa nih. Singa itu raja hutan, jadi dia benar-benar berkuasa di hutan itu. Nah, pada suatu hari singa ini lagi keliling hutan untuk mencari makan. Tapi udah keliling jauh-jauh, udah capek. Si singa ini nggak nemu makanan sama sekali, nggak ada hewan yang dia lihat gitu. Nah, singkat cerita, sampailah si singa ini di pinggir sungai. Nah, di pinggir sungai itu ternyata ada banyak hewan sedang bergerombol untuk melindungi diri dari ancaman singa gitu. Tapi hewan-hewan itu menyadari bahwa ada singa yang lagi mengintai. Nah, akhirnya hewan-hewan ini kabur untuk menemui si lutung dan meminta bantuan. Hewan-hewan itu bilang, "Lutung-lutung, bantu aku dong. Gimana ya caranya agar kita bisa memberikan raja kita makan tanpa harus mengorbankan diri kita sendiri?" Nah, tanpa disadari oleh penghuni yang lain, ternyata si singa lagi nguping tuh di balik semak-semak. Tiba-tiba aja tuh si singa bilang gini, kenapa kalian repot-repot untuk memikirkan aku makan apa? Sekarang aku yang memerintah di sini dan aku memerintahkan kalian untuk datang satu persatu di setiap harinya menjadi santapanku. Jadi satu jenis hewan dengan 3 hewan gitu, masing-masing tiap hari 3 hewan gitu. Akhirnya di setiap harinya datanglah hewan 3-3 ke kediamannya si singa itu. Nah, giliran pertama ada kelinci, terus selanjutnya hewan-hewan yang lainnya. Nah, singkat cerita nih, sekarang gilirannya si lutung yang akan menjadi santapan dari si singa. Lutung ini lama banget gak datang-datang, udah ditungguin tuh sama singa dari pagi, tapi dia baru datangnya siang. Dia bilang gini, "Raja, maafkan aku ya, aku datang terlambat. Karena tadi aku udah datang ke sini di pagi hari, tapi aku melihat ada hewan yang sangat besar dan ia mengaku bahwa ia adalah raja di hutan ini.
Jadi 3 orang temanku lainnya juga dimakan oleh hewan itu. Nah, singa kan udah lapar, nunggu lama, terus si lutung datangnya sendiri. Sekarang dia pakai bilang ada hewan lain yang aku ngaku sebagai raja hutan gitu. Si singa kan jadi marah banget. Akhirnya singa bilang ke lutung, lutung, coba sekarang ajak aku bertemu dengan hewan yang aku ngaku sebagai raja hutan itu. Nah, akhirnya lutung ini maulah nih ngajak si singa untuk pergi ke dekat sumur, karena kan si lutung ini mau memanipulasi si singa gitu. Sambil di pinggir sumur, si lutung bilang gini, singa-singa, wahai raja yang terhormat, ada hewan yang mengancammu dan ingin menjadi raja di hutan ini, dan hewan itu ada di bawah sumur ini, Tuan. Nah, singa karena dia masih lapar, terus panas, kan dia masih marah tuh, masih menggebu-gebu. Akhirnya si singa nengok tuh ke sumur itu dan ia melihat bayangannya di sumur itu. Akhirnya si singa bilang gini ke dalam sumur, "Heh, siapa itu yang berani menantangku? Berani-beraninya ya kau, aku adalah raja sesungguhnya di hutan ini." Nah, karena dari sumur itu kan memantulkan suaranya juga, dan di sana si singa merasa sangat marah karena dia benar-benar yakin bahwa ada hewan lain yang menantangnya. Akhirnya tanpa tunggu apa-apa lagi, si singa langsung deh nyebur ke dalam sumur itu yang mengakibatkan dia tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Nah, hewan-hewan lainnya pun nggak mau tuh nyelamatin si singa walaupun singa udah meminta bantuan. Karena apa? Karena hewan-hewan lainnya pun tidak ingin terganggu dengan keberadaan singa lagi dan merasa senang bahwa singa sudah mati di dalam sumur itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita singa dan bayangannya ini? Nah, singa itu kan punya sifat ceroboh, loba, serakah. Nah, karena sifat-sifat itulah dia menemui ajalnya. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus menghindari sifat loba, sifat ceroboh, dan kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Dari Gedung 3 Rumah Hindu Dharma, kami anak-anak high school untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi, manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam TOS Tayangan on the Spot Ngopi Nyangluh. Ngobrol inspiratif penuh sesuluh langsung bersama 4 penulis wartam dari Kotyat Rumah Hindu Dharma. Masih dalam seri Pankofir pandemi coronavirus. Pada tayangan terdahulu kita sudah nikmati kopi Nyangluh yang berisi pesan semacam SMS Pankofir. Juga tentang momentum Pankofir. Kali ini Code Pankofir. Kode pandemi coronavirus. Di kedai Ngopi Esko, saya Diah Parisia bersama Pak Suwantana, Pak Suyoga, Pak Chandra, dan Pak Agus. Seperti apa Ngopi Nyangluh yang akan ngomong-ngomong tentang kode Pankofir di tengah Galungan dan Kuningan? Kita saksikan setelah pesan berikut ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, setia bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali.
SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa ITV masih di Kedai Ngopi Esku. Bapak-bapak, Napi Orti. Dia. Berita pandemi makin mengerikan nih Pak. Tiap hari penambahan warga terpapar makin menanjak saja. Maka disiplin protap kesehatan mesti dilakukan. Namun kali ini saya akan kepo tanya-tanya tentang ini kode macam apa ya dari virus corona. Kita mulai dari yang paling senior, Pak Suwantana. Kode itu pengertiannya seperti apa Pak? Apakah hanya isyarat kecil sebagai bayangan atau sebuah peristiwa besar yang berikutnya Pak? Kalau kita lihat dari perspektif WEDA, bahwa setiap kejadian itu pasti sebuah cermin. Artinya apa? Kita diajak untuk refleksi ke dalam. Ya, kita setiap saat untuk secara terus-menerus melihat seperti apa ke dalam. Jadi setiap saat bahwa kita harus berubah. Dan kalau kita tidak bisa berubah, maka alam memaksa untuk berubah. Nah, jadi Pankopir ini sebagai salah satu isyarat mestinya kita harus berubah baik ke dalam maupun aspek-aspek yang kita geluti keseharian. Jadi. Nah Pak, kalau Pak Siaga mungkin kode itu, tapi bukan kode togel ya Pak? Ya, menarik ini. Jadi seperti penjelasan Pak Gede tadi, jadi kode dalam hal ini Pankopir ini secara umum barangkali sebelum masuk ke arsitektur, jadi bagaimanapun juga dia ada sebuah tanda. Jadi ada tanda di situ, dia akan bermakna sebagai petanda karena ada bentuknya. Jadi ada penanda seperti itu. Jadi ada tandanya, ada yang menginterpretasikan sehingga dia bermakna. Nah, untuk menjadi bermakna seperti yang kata tadi, sebuah tanda itu tentu harus ada interpretasi di situ, kan begitu. Nah, seperti apa kita menginterpretasikan, nah itu tergantung pengetahuan nantinya. Nah, seperti itu ya. Nah pemirsa, kali ini saya akan kepoin tentang sama Pak Chandra. Dari segi pendidikan nih Pak, singkat saja, Pankopir sedang memberi kode apa dalam pendidikan Hindu Pak? Tentu kode yang diberikan oleh Pankopir ini mengalami transisi ya, perubahan, yaitu dari pergeseran yang dulunya tatap muka sekarang sudah dalam jaringan begitu. Sama seperti ketika Mama Kalawaya belajar itu kan dengan patungnya dulu kewisesannya. Nah, sekarang sudah PJJ. Nah, itu adalah sebuah kristalisasi sebetulnya dari pendidikan Mama Kalawaya belajar ke dalam bentuk PJJ saat ini. Itu sudah ada, berarti sosmed zaman dulu sudah ada, tapi versinya Mama Kalawaya. Itu kode yang disampaikan leluhur kita dulu begitu, cerita-cerita di Hindu kita gitu. Ya, nanti untuk selengkapnya kita telisik lebih dalam lagi dia. Iya Pak Chandra. Nah, kalau Pak Agus nih Pak, dari segi kehidupan Hindu sehari-hari Pak, Pankopir sedang memberi kode apa dalam bidang acara yatnya kita Pak? Singkat saja Pak. Kalau dilihat ya situasi sekarang ini, sebagian besar kita diajak untuk berkontemplasi ya. Jadi lebih banyak merenung. Merenung itu yang mencari hakikat ke dalam. Nah, maka coronavirus ini mengajak saudara-saudara kita ya, termasuk saya yang dari tadinya tidak pernah merenung, kemudian dari tadinya yang jauh sekali dari keluarga, bahkan tidak punya waktu di rumah bersama keluarga. Nah, hari ini kita lebih banyak waktu untuk berkontemplasi ya. Nah, kalau dilihat di dalam lontar Widi Sastra itu disebutkan ketika Kali Sengare, rikale pantaraning Kali Sengare, mur ikanang dewata maring jagat, kegentosin ikanang para buta ring maya pada. Jadi para dewa itu dinyatakan dalam Widi Sastra itu melecat ya. Kemudian kembali ke alam surga loka dan posisi di dunia ini banyak sekali digantikan para buta. Pada saat buta ini ada, kita harus berkontemplasi ke dalam. Paling tidak sadar bahwa alam ini menuntut kita untuk berubah ke arah yang lebih baik begitu. Pemirsa, sekarang kita dengar dari segi arsitektur. Pak Yoga, Pankopir sedang memberi kode apa dalam tata ruang arsitektur, Pak? Tanya saja, Pak. Ya, baik, seperti apa yang diungkap Pak Agus tadi, terus Chandra ya. Jadi ada kata kontemplasi. Jadi kita mereview, melihat ke belakang. Jadi apa yang kita dapat tangkap dari kode Pankopir ini dalam sisi arsitektur kita, justru ini
kita merenung kembali atau melihat kembali budaya-budaya yang sempat terlupakan di masa lalu. Pada zaman Bali kuno, kalau kita masuk ke sebuah rumah gitu misalnya, kita lewat dapur, nah pasti mencuci tangan di situ, kemudian mohon pemberkatan Betar Brahmo kan secara metafisik demikian, tapi secara fisik kita pasti cuci tangan di situ, membersihkan diri sebelum melakukan aktivitas lebih jauh di dalam rumah. Nah, di dalam tempat suci misalnya, sebelum masuk ke sebuah pura, pada pura-pura tua khususnya, kita akan melewati pura Beji dulu. Jadi mohon pembersihan secara fisik di situ, secara niskala di situ, kemudian baru melakukan persembayangan di jeruan. Nah di upacara juga demikian kan, jadi ada acara melasti, nah itu sama juga. Sebenarnya kodo-kodo yang dalam tanda kutip kita lakukan sebagai bagian dari acara, sebagian dari tata laku ini dipertegas oleh Pankopir ini ya, diingatkan kembali secara fisik, jadinya kita harus cuci tangan. Nah, secara arsitektur ya, yang dulunya wajah kita begini sudah ganteng ya, cantik barangkali kan, ya harus ditutupin sedikit ya kan gitu, disembunyikan. Jadi tentu perlu kontemplasi untuk seperti apa dia setelah dibuka. Nah seperti itu misalnya secara umum ya. Jadi ada perubahan di tata ruang kita. Jadi ada perubahan di tata ruang. Ya. Nah Pak Swantana, sebagai closing statement nih Pak, ini kode apa dari Pankopir Pak sebagai mengubah kenormalan tata beracara, tata susila, bahkan tatua kita terkena dampaknya nih Pak. Singkat saja Pak, ini kode macam apa dari Pankopir untuk kita? Kalau boleh kita bawa ke satu titik, dia itulah cermin sebenarnya. Pankopir ini cermin, bagaimana memandang diri kita melalui coronavirus ini. Jadi kita merefleksi ke dalam apa yang belum kita lakukan sekarang. Seperti tadi kan, mesti cuci tangan, kemudian refleksi ke dalam, oh ternyata kita mesti harus sederhana kembali loh gitu. Jadi kita di sana gitu, jadi kita tidak bepergian, tidak boleh sebebas-bebasnya, kita harus terbatas. Nah itu kan model-model pelajaran kita, mesti harus tapa sedikit, ada kesederhanaan hidup seperti. Jadi model itu. Jadi ini intinya itu cermin sebenarnya tentang COVID. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, ngobrol yang sangat inspiratif untuk kita bersama. Pemirsa, Pankopir datang tanpa diundang tapi belum pergi-pergi juga. Kami hanya merumuskan pemirsalah yang memecahkan kode-kode dengan melaksanakan protap kesehatan, paling tidak dengan 3 cara, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Diah Parisya bersama Pak Swantana, Pak Suyoga, Pak Chandra, dan Pak Agus mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai Channel 3. Dari kopi, kita bisa belajar sesuatu. Didihnya tak membuat pedih. Hitamnya bukan berarti kelam, serbuk kecil, tapi bukan mustahil. Efeknya membuat mata melek, pahitnya membuat kita bangkit. Seperti pandemi, memaksa kita berinovasi, kompromi, dan adaptasi. Bukan dengan mimpi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata agar kita tetap menyapa. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Marilah selami Sarasa Muscaya, intisari astada saparwa. Ubah
Swastuti Resi Waraluci. Sarasa muscaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Demikian pemirsa, beberapa menit yang lalu waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu di lain kesempatan dalam kanal YouTube yang sama, HiTV Channel 3. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika ada yang tak berkenan. Salam damai, Channel 3. Sarasa muscaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.